Jangan dulu. Oke, sudah terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi dari pada mata kuliah peran mesin listrik. Di sini kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari yang pertama Muhammad Faid Rizky Rani, yang kedua saya sendiri Sri Ismayani, yang ketiga Sri Astika Wahyuni, yang keempat Inaya Najwa Nafisa, yang kelima Alia Syahabuddin, yang terakhir ada Sakian Nur Asisa. Baik, langsung saja. Di sini transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga substation distribution, sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik melalui suatu bahan konduktor. Sistem distribusi listrik dibagi menjadi dua, yaitu pertama sistem transmisi, di mana saluran tegangan antara 115 kV sampai dengan 200 kV. Yang kedua, sistem distribusi, di mana rentangan tegangan antara 120 volt sampai dengan 69 kV. Distribusi listrik ini dibagi lagi menjadi tegangan menengah, di mana nilainya 2,4 kV sampai dengan 69 kV, dan tegangan rendah 120 volt sampai dengan 600 volt. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Sakia Nur Asisa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tegangan listrik dari generator stasiun pembangkit listrik sampai distribusi stasiun, hingga sampai pada konsumer pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Next, penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik atau yang disebut dengan AC, ataupun juga dengan arus searah. Penggunaan arus bolak-balik yaitu dengan sistem 3 fasa atau dengan 4 fasa. Saluran transmisi dengan menggunakan sistem arus bolak-balik 3 fasa merupakan sistem yang banyak digunakan, mengingat kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mudah pembangkitannya. Yang kedua, mudah pengubahan tegangannya. Yang ketiga, dapat menghasilkan medan magnet putar. Yang keempat, dengan sistem 3 fasa, daya yang disalurkan lebih besar dari nilai sesaatnya konstan. Next. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan, yaitu ada 3. Yang pertama, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disebut dengan SUTET, yaitu 200 kV sampai 500 kV. Yang kedua, saluran udara tegangan tinggi atau yang disebut dengan SUTET, yaitu 30 kV sampai 150 kV. Yang ketiga, saluran kabel tegangan tinggi atau yang disebut dengan SKTT, yaitu 30 kV sampai 150 volt. Next, materi dilanjutkan kepada teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya. Sekarang pada bagian komponen saluran transmisi tenaga listrik. Yang pertama, konduktor. Kawat dengan bahan konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi selalu tanpa pelindung atau isolasi kawat. Ini hanya kawat berbahan tembaga atau aluminium dengan inti baja atau steel reinforced aluminium kabel atau ACSR yang terbentang untuk mengalirkan arus listrik. Next.
Kawat dengan bahan konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi selalu tanpa pelindung atau isolasi kawat. Ini hanya kawat berbahan tembaga atau aluminium dengan inti baja atau biasa disebut steel reinforced aluminium kabel yang terbentang untuk mengalirkan arus listrik. Next. Yang kedua, isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik di sini berfungsi untuk menahan bagian konduktor terhadap ground. Bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya atau sesuai standar untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik tegangan tinggi sebagai pertahanan fungsi isolasi tersebut. Kondisinya harus kuat untuk goncangan apapun dan beban konduktor. Baik, materi selanjutnya diberikan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Saudara Faik. Konstruksi saluran tiang penyangga. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara dan saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya menggunakan kawat telanjang sehingga mengendalikan udara sebagai media isolasi antar kawat pengantar. Oke, next. Proteksi sistem transmisi listrik. Saluran transmisi listrik merupakan suatu sistem yang kompleks yang mempunyai karakteristik yang berubah-ubah secara dinamis sesuai keadaan sistem itu sendiri. Adanya perubahan karakteristik ini dapat menimbulkan masalah jika tidak segera antisipasi. Next. Masalah-masalah yang timbul pada saluran transmisi diantaranya yang utama adalah 1. Pengaruh perubahan frekuensi sistem. Frekuensi dari suatu sistem daya berubah secara terus-menerus dalam suatu nilai batas tertentu. Pada saat terjadi gangguan frekuensi, dapat merugikan baik terhadap peralatan ataupun sistem transmisi itu sendiri. Yang kedua, pengaruh dari ayunan daya pada sistem. Ayunan daya terjadi pada sistem paralel pembangkitan atau generator akibat hilangnya sinkronasi salah satu generator sehingga sebagian generator menjadi motor dan sebagian berbebal lebih dan ini terjadi bergantian atau berayun. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk anggota kelompok lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu secara garis besar, bagian dari relay proteksi terdiri dari 3 bagian utama, seperti pada blok diagram di bawah. Kita dapat melihat yang pertama, elemen pembanding, yang kedua, elemen pengindera, yang ketiga, elemen pengukur. Next. Masing-masing elemen atau bagian mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, elemen pembanding. Elemen ini berfungsi menerima besaran setelah terlebih dahulu. Besaran itu diterima oleh elemen pengindera untuk membandingkan besaran listrik pada saat keadaan normal dan dengan besaran arus kerja relay. Yang kedua, elemen pengindera. Elemen ini berfungsi untuk merasakan besaran-besaran listrik seperti arus, tegangan, frekuensi, dan sebagainya, tergantung relay yang dipergunakan. Yang ketiga, elemen pengukur. Elemen ini berfungsi untuk mengadakan perubahan secara cepat pada besaran ukuran dan akan segera memberikan isyarat dan memberikan sinyal. Next. Kelengkapan gardu transmisi. Yang pertama, busbar atau rel merupakan titik pertemuan atau hubungan antara trafo-trafo tenaga, saluran udara TT, saluran kabel TT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Yang kedua, lighting arrestor, biasa disebut dengan arrestor dan berfungsi sebagai pengaman instalasi atau peralatan listrik pada instalasi gardu induk dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir. Yang ketiga, transformator instrumen atau transformator ukur untuk proses pengukuran.
Yang terakhir, transformator tegangan adalah trafo satu fasa yang menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang dapat diukur dengan voltmeter yang bisa dikasih pindah itu. Tidak bisa. Voltmeter yang berguna alat sinkronis Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Yang itu transformator arus digunakan untuk mengukur arus yang besarnya ratusan ampere lebih yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Di samping itu, trafo arus berfungsi juga untuk mengukur daya dan energi, pengukuran jarak jauh, dan relay proteksi. Selanjutnya, transformator bantu. Trafo yang digunakan untuk membantu beroperasinya secara keseluruhan gardu induk tersebut. Selanjutnya, saklar pemisah atau PMS atau disconnecting switch DS berfungsi untuk mengisolasikan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Transmisi tegangan listrik merupakan proses penyaluran tegangan listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga substation distribution, sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik melalui suatu bahan konduktor. Fungsi dari bagian transmission substation menyediakan servis untuk merubah dan menaikkan atau menurunkan tegangan pada saluran tegangan yang ditransmisikan serta meliputi regulasi tegangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang jawab